Shalom, selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi, Selamat pagi semuanya. Dimanapun Bapak Ibu berada, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Ana. Selamat Semangat pagi. terus, jangan padam manusia romo ya. Oke, mari kita mulai pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pagi hari ini Engkau sudah membangunkan kami dalam keadaan sehat semuanya baik, dan hari ini kami kepaskan setiap yang bukan dari Tuhan, setiap keletihan, setiap kelesuan, setiap kekhawatiran, kecemasan kami kepaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hari ini manusia roh kami terus dibangkitkan, api Tuhan makin menyala-nyala di dalam hidup kami, dan kami adalah orang-orang yang tidak terhentikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yohanes 6. Yohanes 6. Oke. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik kepada Allah. Yohanes 16 ya, 16 ayat 3. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi Bapak Ibu yang hari ini engkau mengalami dibenci oleh orang-orang di sekelilingmu karena mereka memang tidak mengenal baik Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mereka nggak kenal. Oke, jadi tenang saja. Terus, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Bapak Ibu yang ikut join di TikTok, saya sedang membacakan kitab Injil 16, ya, kitab Injil 16. Bapak Ibu yang gabung di TikTok, Injil itu harus engkau baca karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Jangan menolak Injil. Ketika engkau hari ini mungkin tidak bisa membaca Injil, tetapi hari ini saudara gabung di TikTok, ya, gabung di TikTok dan sedang mendengarkan Injil Yohanes, dengarkan, jangan mengutuki. Yohanes 16 ayat 4. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku, Yesus, telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, ya. Jadi Yesus itu sekarang sudah naik ke surga karena memang asalnya dari surga, yang hari kami selalu kita rayakan sebagai hari kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Yesus Kristus, ya. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu apabila adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Hari ini Roh Kudus itu sudah diutus untuk menyertai kita, ya, sudah tinggal di dalam roh kita. Walaupun kita jatuh bangun di dalam dosa, tetapi Tuhan berkata bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa. Roh Kudus itu tetap ada di dalam diri kita, kecuali jika saudara murtad. Ya. Kecuali jika saudara murtad, meninggalkan iman di dalam Yesus Kristus, maka dia undur. Tapi kalau sampai dengan hari ini mungkin saudara jatuh bangun terus di dalam dosa, Roh Kudus itu tetap ada di dalam dirimu, tetapi dosa itu, upah dosa adalah maut, bahwa ada banyak aspek dalam hidupmu yang akan hancur karena dosa. Nah, ketika engkau sudah tidak ada lagi pertolongan, engkau bingung, aku mau ngapain lagi, ya, karena dosa yang kau terus lakukan itu, Roh Kudus akan
leluasa berkata-kata kepadamu. Selama ini Roh Kudus berbicara kepadamu, tetapi engkau pura-pura tuli, ya, pura-pura tidak mendengar. Nah, pada suatu saat engkau berada di titik tidak punya apa-apa, kan hancur semua, karena upah dosa adalah maut. Ketika itulah Roh Kudus punya kesempatan untuk berbicara kepadamu, balik kepada Tuhan. Ya, nah Roh Kudus itu tidak undur, meskipun engkau jatuh bangun terus di dalam dosa, dia akan terus mengingatkan dan dia akan mencari kesempatan untuk terus berbicara kepadamu. Ya, oke, lanjut. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itulah saudara butuh Roh Kudus, butuh penolong. Di dalam hidup ini, saya sedang mengajar tentang tubuh, jiwa, dan roh. Ya, saya sedang mengajar tubuh, jiwa, dan roh. Semua manusia di dunia ini adalah manusia roh, karena ada nafas Tuhan di dalam dirinya. Nah, masalahnya roh kita ini dipenuhi oleh roh Tuhan atau roh-roh dunia. Ya, ketika engkau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rohmu ada Roh Kudus. Roh Kudus ini yang terus akan menginsyafkan kita akan dosa, mengajari kita akan kebenaran dan penghakiman. Ya, luar biasa hidup kita yang disertai oleh Roh Kudus. Ayat 9. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi orang-orang di luar sana yang walaupun mereka tidak berzina, tidak menipu, tidak melakukan suap, mereka adalah seorang yang sudah benar, ya. Tapi kalau mereka tetap tidak percaya kepada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, firman Tuhan berkata mereka tetap tidak percaya, mereka tetap di dalam dosa karena ketidakpercayaan, ya. Dan mereka pikir bahwa mereka akan mati dengan membawa sesuatu yang baik yang pernah mereka kerjakan. Dan hukumnya di alam roh berkata bahwa kebaikan kita itu tidak bisa menutupi dosa kita. Upah dosa adalah maut, dan dosa itu hanya bisa dihapus dengan kuasa darah Yesus. 10. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ini saudara ngerti, ya, musuhmu itu bukan saudaramu, musuhmu adalah roh-roh jahat di udara. Dan mereka itu, penguasa di udara itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, ya. Dan kita ini ada di pihak Tuhan, ada roh Tuhan yaitu Roh Kudus di dalam diri kita lebih besar daripada roh-roh penguasa dunia, ya. 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, nah ini Roh Kudus, ya. Roh Kudus diam di dalammu, makanya itu disebut roh kebenaran. Roh Kudus itu berasal dari Bapa, Roh Kudus itu rohnya Yesus, ya. Dan disebut dengan roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jika di dalam diri kita ada Roh Kudus, harusnya kita dipimpin dalam seluruh kebenaran. Tapi kenapa ada begitu banyak orang yang masih jatuh bangun di dalam dosa? Karena ada roh yang lain yang saudara izinkan masuk. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku.
Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Ini perhatikan ayat 20. Perhatikan Yohanes 16 ayat 20. Saudara yang ada di TikTok, perhatikan. Yesus berkata seperti ini, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Ya, kenapa menangis dan meratap? Karena kita ini ditolak, kita ini difitnah, atau kita ini salah mengerti, ya. Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Ya, dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Jadi hari ini, apapun, ketika engkau ditolak, engkau difitnah, engkau dianiaya, ya, duka citamu itu hanya sementara. Engkau, duka citamu itu nanti akan berubah menjadi sukacita. Terus 21, seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Nih, seringkali ada sebuah pertanyaan di dalam hatimu, apa alasannya aku bergembira? Apa alasannya aku bersuka cita? Kenapa Tuhan menyuruh aku bersuka citalah senantiasa? Bergembiralah di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa menjadi keinginan hatimu. Kenapa selalu disebut sukacita? Ya, sukacitamu itu bukan dari luar apa yang engkau dapat, apa yang engkau terima, tapi sukacitamu adalah harus dari dalam. Kenapa? Bahwa dosamu sudah diampuni, bahwa engkau diadopsi menjadi anak Allah, engkau menjadi sahabat Allah, engkau menjadi bait Allah, engkau menjadi mempelai Kristus. Sukacitamu bahwa engkau sekarang mempunyai koneksi dengan ruang tahta, oleh karena Roh Kudus yang di dalam dirimu menjadi jaminan bahwa engkau milik Allah. Sukacitamu adalah ketika engkau berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, maka Bapa sudah tidak melihat dirimu sebagai dirimu lagi, tetapi Bapa melihat Kristus di dalam dirimu, Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, bangkit, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, dan sekarang duduk di sebelah kanan Bapa. Kuasa kebangkitannya itu ada di dalam dirimu. Jadi itulah alasan kenapa kita bersuka cita. Jadi walaupun hari ini dompetmu kosong, walaupun hari ini engkau penuh dengan masalah, bersukacitalah. Kenapa? Karena Roh Allah diam di dalam kamu, ya kan? Yang Yohanes 14 ayat 23, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti firman-Ku, dan kami akan diam di dalam kamu. Itulah sukacitamu, karena pemilik surga itu diam di dalammu, maka engkau disebut sebagai bait Allah. Roh Allah ada di dalam dirimu, itulah sukacitamu. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. 23. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu di dalam namaku.
Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun di dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Jadi hari ini Bapak Ibu yang merasa nggak layak untuk meminta sesuatu, hey, engkau adalah anak Allah. Engkau berhak untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Ya mintalah, maka engkau akan memperolehnya supaya sukacitamu penuh. Amen. Terus semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa di dalam namaku dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihatlah sekarang engkau berterus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Tuhan telah mengalahkan dunia, telah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Sekarang rohnya diam di dalammu. Hari ini kita akan membahas menjaga stamina manusia roh atau menjaga manusia rohmu tetap menyala-nyala. Ada saatnya ketika saudara merasakan bahwa kok aku sudah mulai malas baca Alkitab, kok aku mulai bahasa rohnya mulai lemah, lemah. Nggak ada lagi yang namanya menyala-nyala. Nah, ini sebabnya apa? Yuk kita belajar 1 Petrus 5 ayat 1-10. Bapak Ibu yang belum dapat karunia bahasa roh, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka engkau akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Mintalah. Kenapa aku harus bahasa roh? Karena itu adalah komunikasimu dengan Bapa di surga ya. Roh berbicara kepada roh. Aku menasihatkan 1 Petrus 5 ayat 1-10. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Saudara, ini yang sedang saya kerjakan di KKS ya. Adalah KKS itu penggembalaan atas domba-dombanya Tuhan, atas jiwa-jiwa. Saya tidak membangun gereja, tapi saya menggembalakan domba-domba yang tidak tercover, ya, yang mereka butuh untuk diberi makan, butuh untuk diajari, butuh untuk didampingi. Dan saya tidak pernah memaksa mereka ya, dengan sukarela saya mengerjakannya. Dan Bapak Ibu, kalau engkau punya panggilan sebagai gembala, lakukan dengan sukarela tanpa paksaan, jangan karena mau mencari keuntungan. Jangan karena mau mencari keuntungan. Percayalah ketika saudara mengembalakan domba-domba itu, ada porsi berkat yang sudah Bapak sediakan atas kehidupanmu. Jangan mencari keuntungan atas domba-dombamu. Tapi saudara harus memiliki yang namanya pengabdian diri. Terus, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ya. Jadi teladan hidupmu itu dibaca oleh orang-orang di sekelilingmu. 4. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, Yesus Kristus datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu.
Saya mungkin ada pertanyaan begini, saya kan bukan hamba Tuhan, ya. Kalau kamu tuh hamba Tuhan, semuanya yang percaya kepada Tuhan disebut hamba Allah atau hamba Tuhan. Dulu engkau masih menjadi hamba iblis, tapi sekarang engkau hamba Allah, hamba Tuhan. Siapa domba-dombamu, istrimu, suamimu, pasanganmu, anak-anakmu, gembalakanlah mereka. Orang-orang di sekelilingmu, teman kantormu, teman pelayananmu, ya, gembalakanlah mereka. Maka apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. 5. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, ini ayat 5 ini nanti perhatikan di ayat selanjutnya ya. Saudara harus rendah hati, nggak boleh congkak. Terus, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kenapa iblis bisa menelan seseorang? Saya sudah jelaskan. Karena saudara menjadi sangat ketakutan, sangat kekhawatiran oleh intimidasi segala masalah yang sedang kau hadapi. Engkau terlalu berfokus kepada masalahmu, engkau terlalu berfokus pada segala sesuatu yang sedang kau alami, engkau lupa bahwa engkau punya Allah yang besar. Ketika saudara terlalu berfokus kepada masalah yang kau hadapi, maka menjadi sangat kecil, menjadi mengecil sehingga dapat ditelan. Pil obat itu kenapa bisa ditelan? Karena kecil. Nah, kenapa iblis bisa menelan seseorang? Karena dia menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi sombong. Ayat-ayat sebelumnya ya. Saudara, kalau engkau menjadi sombong, orang menjadi congkak, sombong, itu adalah dosa iblis di awalnya, ya kan? Kesombongan, kecongkakan. Engkau bisa ditelan oleh iblis. Nah, bagaimana supaya tidak ditelan oleh iblis? Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, dan jangan khawatir, ya, karena khawatir itu roh. Ya, 2 Timotius 1 ayat 7. Khawatir itu roh. Saudara jangan khawatir, engkau punya Allah yang besar, engkau punya Allah yang dahsyat. Jangan khawatir ya. Teruslah pandang kepada Allahmu, teruslah pandang bahwa engkau punya Allah yang besar. Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari yang dapat ditelannya. Terus, ayat 10, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia yang menanggung penderitaan yang sama. 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus dalam kemuliaan yang kekal akan melengkapi, perhatikan, saudara dilengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kondisi rohani kita itu ada di zona aman atau hati-hati atau bahaya, kita harus tahu. Dan perhatikan, kondisi manusia roh kita ini ada di zona aman atau zona hati-hati atau bahaya. Saudara harus tahu. Kenapa bisa begitu? Ini seperti radar dalam komputer ya, di dalam film-film perang gitu ya. Kalau ada musuh datang, ada pesawat musuh datang, itu radarnya itu mulai memberitahukan, ya kan? Nah, manusia roh kita ini punya yang namanya kepekaan atau kesensitivitasan. Kapan ada roh-roh yang lain itu mulai masuk di dalam diri kita. Saudara nggak bisa yang namanya cuek, ya. Karena kita ini adalah manusia roh Allah yang di dalam dirimu. Tapi masalahnya, saudara tinggal di dunia ini yang masih ada roh-roh jahat. Ketika ada roh jahat masuk di dalam dirimu, engkau harus ngerti kapan roh-roh itu mulai masuk dan datang kepadamu. Nah, Tuhan itu memberikan kepada kita radar kepekaan untuk mengetahui apakah ada roh lain yang masuk di dalam diri kita. Kita sudah belajar tubuh, jiwa, dan roh. Saya harap itu saudara paham ya kalau saya ngomong kayak gini ya.
ya. Tubuh, jiwa, roh. Karena kita ini manusia roh, di dalam diri kita ada Roh Kudus. Tapi juga perhatikan Galatia 4 ayat 9, ada roh-roh dunia, ada roh-roh yang lain. Engkau harus mengerti kapan roh-roh itu masuk dan engkau harus segera membuangnya. Kalau engkau tidak membuangnya, maka itu akan menjadi sumbatan di dalam manusia rohmu. Dampaknya adalah ketika engkau mulai lemah berbahasa roh. Saya belum dapat karunia bahasa roh, ya saudara menjadi malas baca Alkitab. Membaca Alkitab, baca, tapi tidak ada pewahyuan. Saudara nggak ngerti apa-apa, baca, pokoknya yang penting baca. Nah, gitu menjadi sebuah rutinitas yang tidak mengajarkan apa-apa, tidak mengubah apapun di dalam hidupmu. Berarti itu mulai terjadi yang namanya sumbatan di dalam rohmu. Ya, radar kita yang kita punya itu bisa berbentuk progres. Ya, progres kita mendoakan orang, mereka sembuh ya. Tadinya nggak berani memerintahkan kebenaran, sekarang berani. Nah, itu ada sebuah progres ya. Sebuah progres dan itu sebagai tanda bahwa kita ini sedang dalam zona yang baik ya, zona yang baik. Nah, mulai mengusir setan dan orang itu mengalami pemulihan ya. Terus apapun yang kau lakukan itu menghasilkan dampak bagi pekerjaan kegelapan ya. Iblis mulai terganggu dengan kehadiran saudara. Ini berarti ada progres di dalam manusia roh. Iblis itu mulai gerah dengan keberadaan. Iblis mulai terganggu dengan kehadiran saudara dan saudara adalah orang yang membahayakan bagi iblis. Maka iblis akan melakukan banyak hal untuk menghentikanmu. Karena musuhmu itu bukan saudaramu, musuhmu itu adalah roh-roh di dunia ini. Nah, salah satu cara untuk iblis itu menghentikan aktivitas manusia rohmu adalah dengan memberikan tipuan-tipuan rohani. Dengan cara licik dia akan masuk ke dalam kehidupanmu, sehingga keefektifanmu itu mulai memudar, mulai malas gitu loh. Bangun tidur, nggak ada semangat. Bangun tidur, ya kenapa sih sudah jam 4 harus doa pagi lagi gitu. Padahal aku masih kepingin tidur lagi. Nah ini rasa malas untuk melakukan sesuatu. Sudah pikir bahwa itu adalah mungkin ini biasa karena aku mungkin sedang capek. Ya, saya itu juga capek, tapi saya melatih manusia roh saya itu untuk terus tidak sepakat dengan tubuh saya yang capek. Ya, manusia rohmu tuh harus dikawal untuk terus menyala-nyala. Di malam saya sampai di hotel itu jam 10 ya. Dari pagi sampai malam itu kan ngajar ya. Secara fisik itu tubuhnya capek, tetapi engkau tidak bisa yang namanya aduh capek aku malas bangun, nggak bisa seperti itu karena engkau adalah manusia roh. Engkau harus mengikuti Roh Kudus ngomong apa bangun, karena harus doa pagi, karena harus baca firman, karena harus deklarasi firman. Jadi jangan ikuti kemalasanmu. Kalau engkau mengikuti kemalasanmu, engkau akan ditipu habis-habisan sama iblis ya. Iblis akan memberikan tipuan-tipuan yang berkata, kamu tuh capek, istirahat aja, tidur aja dulu. Nah, hal-hal seperti ini contoh dari iblis itu mulai mengganggu aktivitas manusia rohmu. Harusnya radar itu mulai kamu tangkap. Kalau engkau membiarkan, maka dia akan menghambat manusia rohmu. Mulai ada sumbatan-sumbatan, mulai malas baca firman, mulai malas deklarasi, mulai malas baca roh, mulai malas menyembah, malas berdoa. Nah ini berarti ada serangan dari roh-roh jahat di udara yang
mengurangi aktivitasmu di dalam manusia rohmu. Sehingga engkau jadi diem saja gitu ya. Jangan berpikir bahwa itu biasa. Itu adalah salah satu contoh musuh mulai mengganggu manusia rohmu. Nah, sekarang bagaimana kita ngecek manusia roh kita? Yang pertama, pada saat engkau bahasa roh, atau kalau engkau saudara belum dapat bahasa roh, ya, engkau mulai malas membaca Alkitab, malas berdoa, malas bangun pagi, malas melakukan aktivitas apapun, rasanya semuanya capek, rasanya aku capek banget, rasanya aku nggak punya semangat. Nah, ini mulai roh-roh itu bekerja ya, roh-roh dunia itu. Pada waktu saudara bahasa roh lagi berdoa gitu ya, akan muncul perasaan-perasaan rohani di dalam dirimu. Perasaan rohanimu, tolong bedakan dengan perasaan di jiwamu. Untuk jiwa roh ya. Perasaan rohanimu, bedakan. Engkau harus bisa membedakan antara perasaan di rohmu dan perasaan di jiwamu. Makanya sangat penting Bapak Ibu yang sudah dapat bahasa roh itu, belajarlah untuk bahasa roh dengan meluap-luap. Ya. Dengan agresif. Meluap-luap, agresif, dengan tingkat intensitas roh yang tinggi. Nah, waktu engkau meluap-luap di dalam bahasa roh, engkau akan bisa membedakan perasaan di jiwamu dan di rohmu. Itu ada yang namanya perbedaannya. Secara jiwamu, engkau tuh rasanya malas karena jiwamu terfokus pada pikiranmu di mana ada duitmu yang diambil orang sekian M gitu ya. Sehingga engkau merasa jiwamu itu tertekan. Jiwamu tertekan. Saudara nggak bisa mengikuti perasaan di jiwamu. Engkau harus mengikuti perasaan di rohmu. Roh Kudus akan membangkitkanmu dan berkata, oh jangan khawatir, engkau punya Allah yang besar, Bapamu di surga itu pemilik alam semesta segalanya dan dia tinggal di dalammu. Kalau engkau hari ini kehilangan uangmu, kalau hari ini engkau kehilangan sesuatu yang berharga, oh jangan kamu terpaku kepada masalahmu. Ya, engkau punya Allah yang besar. Nah ini loh, membedakan perasaan di jiwa dan di roh. Ngerti ya? Tubuh, jiwa, roh. Bagaimana saudara membedakan perasaan di roh dan membedakan perasaan di jiwa? Jiwamu sangat dipengaruhi dengan apa yang kau alami. Misalnya uangmu diambil orang, jabatanmu dilorot karena kondisi pekerjaanmu jelek, ya. Engkau tidak bisa dipercaya, ya. Terus kemudian engkau melakukan banyak ketidakakuratan sehingga jabatanmu diambil, kamu digeser, sehingga ada perasaan-perasaan yang namanya kesedihan, perasaan-perasaan yang namanya kehilangan, kayak gitu ya. Ini berarti perasaan di jiwa, ya, perasaan di jiwa. Saudara harus mengikuti perasaan di roh. Rohmu, Roh Kudus akan menginsyafkan engkau. Roh Kudus akan menghiburmu. Roh Kudus akan menuntunmu untuk kembali kepada firman Tuhan. Nah, saudara harus ikuti perasaan roh. Oh, aku nggak peduli. Mau langit goncang, mau bumi goncang, aku tidak peduli. Aku tetap akan mencari Bapakku. Aku akan terus terkoneksi dengan ruang tata. Saudara bahasa roh dengan kuat, atau saudara tetap nyembah, tetap berapi-api, tetap doakan sesuatu, tetap engkau terobos manusia rohmu untuk menghancurkan perasaan di jiwamu yang sedang kalut, sedang sedih. Nah, perhatikan. Waktu engkau mengikuti perasaan sedihmu, berarti dia roh jahat itu, roh-roh dunia itu masuk di dalam dirimu.
Dan engkau akan menangis sepanjang waktu, tidak punya kekuatan di roh. Hanya meratapi nasib, menangis. Ya, nah ini Bapak Ibu harus bisa membedakannya ya. Kalau roh jahat itu berusaha untuk menghentikan komunikasimu dengan Bapakmu di surga, engkau harus tahu ini. Oke? Salah satu cara untuk iblis menghentikanmu adalah memberikan tipuan-tipuan rohani. Dengan cara licik ia akan masuk ke dalam kehidupanmu sehingga keefektifanmu itu akan memudar. Keefektifanmu di dalam dunia roh, manusia rohmu itu memudar. Engkau nggak punya lagi kekuatan untuk berdoa, engkau nggak punya lagi kekuatan untuk membaca firman, engkau nggak punya lagi pengharapan. Nah ini berarti musuh mulai menyerangmu. Saya harap ini bisa menjadi perenungan. Hidupmu itu masih di dunia, masalah selalu ada. Tapi jangan lupa bahwa Dia Allah yang Maha Besar, Immanuel, menyertai hidupmu. Ketika engkau sadar bahwa rohmu terkoneksi dengan ruang tahta karena Roh Kudus, maka engkau bisa teriak kepada Bapamu di surga, Tuhan, ada yang mencuri, ada yang mengambil bagianku, ada yang mengkhianatiku, ada yang menipuku, ada yang menyakitiku. Tapi aku enggak peduli, aku lebih memilih untuk taat kepada firman-Mu, mengampuni. Dan hari ini aku mau terima warisan 2 kali lipat. Tuhan, kalau ada orang yang mencuri dari hidupku, firman-Mu berkata di kitab Amsal bahwa pencuri yang ketangkap itu mereka harus mengembalikan 7 kali lipat. Ini saudara bisa mengerjakan itu dengan catatan engkau pijakannya benar ya. Yang kemarin saya sampaikan ya, bahwa ada jalan orang fasik, ada jalan orang benar. Jalan orang benar itu adalah jalan-jalannya firman Tuhan. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Saudara tetap di pijakan yang benar. Roma 8 ayat 1 dan 2. Perhatikan baik-baik manusia rohmu. Engkau berada di dalam Kristus, Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Engkau masih berada di dalam Kristus, engkau berada di eskalatornya Tuhan, di jalan-jalan Tuhan. Perhatikan bahwa ada jalan-jalan iblis. Kapan saudara berada di jalan-jalan iblis? Ketika rohmu mulai dihinggapi di jiwamu. Kau mulai mengizinkan roh-roh itu menderif hidupmu. Misalnya roh kemarahan, roh kebencian, roh kekhawatiran, ketakutan, ya, kecemasan. Roh-roh itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan kepadamu roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, ketertiban, ya, roh keperkasaan diberikan kepadamu. Jadi sekarang perhatikan, musuh itu ketika mulai menyerang hidupmu, engkau menjadi malas untuk berdoa, malas mengerjakan apapun, engkau seperti orang yang tidak punya pengharapan. Ini mulai terjadi yang namanya serangan-serangan. Ya, jangan diam kalau itu terjadi. Engkau harus mulai berperang. Berperangnya bagaimana? Ya bahasa roh. Kalau belum dapat bahasa roh bagaimana? Ya menyembah dengan pujian penyembahan, ya, dengan lagu-lagu pujian, dengan deklarasi firman. Nah, Tuhan itu sudah memberikan kepada kita senjata-senjata, jangan dianggurkan senjatanya itu. Saudara harus memakai seluruh selengkap senjata. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Efesus 6, coba perhatikan di ayat 18. Efesus 6 itu kan Bapak Ibu sudah mengerti semuanya, Tuhan itu sudah memberikan kepada kita senjata. Perlengkapan dari surga itu canggih. Kalau engkau tidak memakainya, ya udah babak belur, diserang oleh iblis dan roh jahat. Ya, berkatmu diambil, kalau dicuri, saudara diam saja, enggak. Setiap pagi ketika engkau, kenapa makanya engkau tuh harus bangun pagi? Karena malam hari itu iblis itu melakukan yang namanya siasat, mencuri, membunuh, membinasakan, kan itu pekerjaan iblis ya. Saudara harus bangun pagi dan mengebaskan, aku tolak semua rancangan iblis atas hidupku, tidak ada yang mencuri berkatku, tidak ada yang mengambil
bagianku, tidak ada yang mengganggu anak-anakku, semuanya tidak ada sakit penyakit sampar menyerang anak-anakku. Itulah fungsinya saudara bangun pagi sebagai seorang penjaga atas keluargamu. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, ya kan? Makanya bagi Bapak Ibu yang belum dapat bahasa roh, saudara harus minta berdoalah setiap waktu di dalam roh. Rohnya huruf besar. Rohnya huruf besar. Berarti bahasa roh. Bu, kalau aku belum dapat bahasa, minta. Aku sudah minta tetapi belum dapat, terus minta. Lakukan, mintalah dengan penuh kerinduan. Karena ini adalah senjata yang diberikan Tuhan. Dan ini senjatanya canggih. Untuk apa? Itu jadi radar dalam dirimu. Kalau ada roh-roh yang lain ini, saudara menjadi sensitif gitu loh. Peka. Kenapa ya Pak? Kayak gini? Kenapa ya? Ketika saudara bahasa roh, nanti ada perasaan di rohmu yang akan memberitahukan kepadamu, kamu sedang mengalami kayak gini, kamu sedang, ini bisa dideteksi gitu loh. Ya, saudara bisa mendeteksi. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah ini ayat-ayat sebelumnya kan kita sudah hafal ya, yang mulai dari ayat 10 sampai 18. Coba dibaca di ayat 10. Di ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, tertib termasuk ya 2 Timotius 1 ayat 7. Tuhan tidak pernah memberikan kepadamu roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara itu kuat di dalam roh. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nggak ada loyo, nggak ada capek, nggak ada lesu, tak berdaya, tanpa pengharapan, nggak ada. Kalau saudara mulai merasa seperti itu, loyo, lesu, aku kok malas banget ya, bahasa roh. Dengan intensitas yang meluap-luap, itu menjaga stamina manusia rohmu tetap menyala-nyala, menjaga apimu tidak padam, ya. Terus kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Yaitu iblis itu hanya mengerjakan tipu muslihat. Nah, setiap pagi tolak semua tipu muslihat iblis. Aku hidup dalam kebenaran Tuhan. Aku tidak hidup dalam tipuan iblis. Aku tidak hidup di dalam kebenaranku sendiri. Aku hidup di dalam kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Terus, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh jahat di udara. Hari ini, saudara ngerti, ketika engkau mulai malas melakukan sesuatu, ketika engkau bahasa roh mulai lemah, ketika engkau nyanyi mulai nggak ada sukacita dalam pujian penyembahanmu, saudara sedang diganggu oleh roh jahat. Bukan masalah menengking, tapi masalah membangun manusia roh, kuasa roh yang kejam. Ya, kalau saya di rumah itu, kalau saya sudah mulai lemah ya, saya akan jalan mundar-mandir dari ruang tamu ke ruang keluarga, ke ruang dapur, itu jalan sambil bahasa roh, itu membangun manusia roh. Lakukan 5 menit, 10 menit, itu manusia rohmu akan kuat lagi. Jadi bangun tidur, apa sih? Ngantuk sekali sih, aku harusnya doa pagi, aku harusnya baca firman, aku harusnya deklarasi. Kenapa aku loyo ngantuk? Bangkit, bangun, beranjaklah dari tempat tidurmu, jalan bahasa roh. Kalau saudara belum dapat bahasa roh, nyanyi dengan kuat sambil ke kamar mandi, sambil ke dapur, sambil ke halaman buka pagar, bahasa roh yang kuat. Itu akan menjaga intensitas manusia roh tetap menyala-nyala. Jangan berkata, oh ya ini karena saya capek, sehingga saya mau tidur lagi, saya butuh istirahat. Nah, itu cara menjaga stamina manusia roh kita. Banyak yang pertama bertanya, Bu, kamu tuh tidurnya berapa jam sih?
Kenapa sih kamu enggak punya rasa capek sih? Sebentar udah ada di sana, sebentar udah ada di sini. Aku enggak pernah lihat kamu sakit. Aku enggak pernah lihat kamu loyo, ya kan? Karena membangun manusia roh. Caranya sederhana toh, gak ada yang sulit. Yang sulit adalah membuat engkau bangun tidur segera beranjak dari tempat tidurmu dan menyapa Bapamu yang di surga. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Tuhan Yesus. Roh Kudus, terima kasih Engkau menyertai aku. Itu caranya. Jadi ketika manusia rohmu dibangun terus-menerus, ada banyak kemenangan demi kemenangan yang engkau akan terima. Ya, karena setiap pagi rahmatnya selalu baru. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Itu iya dan amin. Setiap pagi surga itu terbuka dan menyediakan yang namanya berkat yang berlimpah atas hidupmu. Jangan terpuruk dengan masalahmu. Kalau hari ini duitmu ditilep orang 5M, Bapamu di surga pemilik segalanya. Saudara tetap menjagai jiwamu itu jangan kau izinkan dimasuki oleh roh yang lain sehingga engkau meratapi nangis terus menerus. Harus paket manusia rohmu. Doa, ambil lagi berkat pagi hari ini. Bukan kemarin diambil orang, tapi hari ini aku percaya aku punya porsi berkat yang baru. Oh Tuhan, ampuni karena cara bisnisku salah, karena aku mudah percaya pada orang, padahal Engkau sudah memberitahukan kepadaku, Engkau Roh Kudus memberikan alarm kepadaku, hei kamu gak kenal siapa dia, pelajari dulu dia siapa, Engkau harus tahu dia rumahnya di mana, KTP-nya dilihat, bagaimana track record-nya. Saudara, Engkau tidak hanya bisa menjadi orang yang mudah percaya kepada banyak orang. Nah, ketika Roh Kudus memberikan alarm kepadamu, saudara mengabaikan pura-pura nggak dengar, hanya terfokus pada iming-iming yang dia tawarkan sehingga engkau terjebak. Nah, Roh Kudus bukannya nggak ngomong loh sama saudara. Roh Kudus ngomong tapi engkau pura-pura nggak dengar sehingga ketipu. Ya, di dalam dirimu ada Roh Tuhan yang terus menolong. Saudara harus belajar untuk mendengarkannya. Ya, dan hari ini kalau memang itu sudah terlanjur hilang atau apapun sudah terlanjur gagal, terlanjur hancur, engkau masih punya pengharapan. Tuhan yang kau sembah itu sanggup memberkatimu berlimpah-limpah. Jangan ikuti perasaan di jiwamu. Jangan ikuti perasaan di jiwamu. Ikuti perasaan di rohmu. Bangun manusia rohmu. Deklarasikan firman Tuhan. Yesaya 61 ini, kalau engkau terus ada di tracknya Tuhan, Tuhan akan memberikan kepadamu warisan 2 kali lipat. Bagaimana Ayub itu kehilangan semuanya dan ketika dia tetap di tracknya Tuhan, dia mendapatkan 2 kali lipat dari semua yang sudah hilang, ya kan? Fokuslah terus, jalan terus dengan Tuhan, jalan terus, bangkit, jangan terpuruk dengan kekecewaanmu, jangan terpuruk dengan tipuan-tipuan yang sedang dilontarkan kepada iblis kepadamu. Jangan, bangkit manusia rohmu, di dalam Tuhan ada pengharapan. Bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Kembali deklarasikan firman Tuhan. Kembali ingat janji-janji Tuhan. Kalau hari ini anak-anakmu sedang memberontak, anak-anakmu sedang pergi memberontak terhadapmu, dia meninggalkanmu oleh karena mereka kecewa kepadamu. Jangan ikuti perasaan di jiwamu, ikuti perasaan di rohmu. Puasa roh yang kuat. Bapak ampuni aku karena aku mungkin menyakiti anak-anakku. Hari ini aku bertobat sungguh-sungguh. Dan mereka anak-anakku ini adalah anak-anakmu. Tuhan, Engkau yang bisa menjagai mereka 24 jam.
Roh Kudus ambil alih atas anak-anakku. Saudara berdoa begitu. Jadi jangan terus ngomong ke sana, ngomong ke sini, menceritakan tentang keluhanmu, ya. Kau bisa menceritakan hanya kepada mentormu, kepada manusia yang rohnya itu lebih tinggi. Jangan asal cerita kepada manusia yang level rohnya lebih rendah. Saudara akan ditarik ke bawah. Kalau saudara mau cerita, saudara mau curhat, saudara mau konseling, kamu lihat manusia rohnya harus yang di atasmu supaya kamu ditarik naik. Kalau saudara curhat dengan orang yang level manusia rohnya lebih rendah, saudara ditarik turun. Makanya itu betul yang nama pementoran, dan mentormu harus sudah selar dengan dirinya sendiri, sudah menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara akan ditarik ke atas, ya. Jadi sekali lagi, ketika engkau bangun tidur, ada rasa letih, lesu, loyo, tak berdaya, engkau depresi, bangun manusia rohmu, berdoa sungguh-sungguh, dan deklarasikan firman, bangkit dalam roh, jangan ikuti perasaan malasmu, hajar balik. Hajar balik apa maksudnya? Ya roh yang mulai masuk di dalam dirimu. Aku mencabut roh kemalasan, aku mencabut roh sakit penyakit, aku mencabut roh depresi yang ada di dalam diriku. Aku cabut dalam nama Yesus. Dalam diriku hanya ada roh Tuhan saja. Roh Kudus, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan hati Tuhan. Roh takut akan Tuhan, roh hikmat, roh wahyu menyertai hidupku, roh keperkasaan, roh kasih, roh yang membangkitkan ketertiban ada padaku. Hajar balik itu si roh jahat. Jangan izinkan dia menghambat manusia rohmu. Berdoa dengan intensitas yang meluap-luap. Itu cara menjaga stamina manusia rohmu. Jangan berkata, aku butuh healing dengan nonton film. Ketika manusia roh lemah, engkau merasa kayaknya aku butuh istirahat, nonton dulu film, jalan-jalan dulu. Tapi saudara tidak mengusir roh itu di dalam dirimu. Dampaknya makin lemah. Tadinya berdoa, mendoakan orang, ada aliran ilahi. Tadinya bisnismu lancar, ya, mulai terus surut. Terus engkau mengiyakan apa kata dunia. Memang ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Bukannya saudara sudah masuk ke dunia ya Tuhan. Bisnismu adalah bisnisnya Tuhan. Pekerjaanmu sudah engkau serahkan kepada Tuhan. Saudara tidak hidup dari gaji, tapi saudara hidup dari berkat. Bukankah engkau sudah menyerahkan semua pekerjaan di tangan Tuhan? Seperti seorang anak kecil yang memberikan 5 roti 2 ikannya kepada Tuhan Yesus. Semua yang sedikit ini engkau serahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara sudah tidak memiliki yang namanya lagi kepemilikan di dalam dirimu. Semuanya milik Tuhan. Aku kembalikan kepada Tuhan. Aku menyerahkan kepada Tuhan yang sedikit ini, yang kecil ini Tuhan, yang bisnisku yang baru mulai merangkak ini aku serahkan kepadamu Tuhan Yesus. Ambil alih Tuhan, engkau pemilik perusahaan ini, engkau pemilik pekerjaanku, engkau pemilik hidupku. Saudara harus memiliki yang namanya menyerahkan hidupmu kepada Tuhan untuk Tuhan ambil alih. Ketika engkau mulai lemah dan engkau membiarkan itu terjadi, ada yang namanya roh-roh dunia itu menghambat manusia roh. Dampaknya pekerjaanmu mulai merosot, bisnismu mulai merosot, pelayananmu mulai tidak mengalirkan yang ilahi. Oke, jadi ngerti sekarang ya, bagaimana menjaga manusia rohmu tetap berapi-api adalah sinyal-sinyal yang diberikan, yang mulai masuk, engkau mulai malas, engkau mulai capek, itu engkau harus lepaskan. Sudah diberkati hari ini? Amin. Amin. Jadi hari ini yang sudah paham, manusia rohnya tetap menyala-nyala ya. Ya. Yes.
Ya kan? Ngerti kan jebakannya iblis, tipuannya, sinyal-sinyalnya? Amin. Ya. Ya, ngerti ya? Amin. Terima kasih. Ngerti ya? Lakukan ya. Jangan berkata, "Ini wajar ini saya karena lagi capek." Tidak. Karena manusia rohmu itu tidak pernah capek. Iya. Iya kan? Engkau hanya butuh rest di hadirat Tuhan. Wong saudara nyanyi nyembah ya. Nyanyi Iya, nyembah itu manusia rohmu akan dibangkitkan. Ketika manusia rohmu dibangkitkan, mempengaruhi di fisikmu. Fisikmu menjadi sehat. Iya. Ya, nggak ada sakit-sakitan. Ya. Amin, Bu Ana. Amin. Terima kasih Bu Ana. Ya, saudara yang sudah mulai usia senior, Nah, nggak ada yang namanya menjadi tua dan letih lesu loyo. Nggak, semakin tua, Mazmur 92 seperti pohon korma yang ditanam di pelataran bait Allah, ya. Amin. Semakin tua semakin berbuah lebat, semakin berdampak bagi kerajaan surga, ya. Oke. Amin. Dari berkati hari ini. Amin. Amin. Ya, ucapkan sesuatu yang kau butuhkan dengan firman. Pastikan pijakanmu di dalam roh dan kehidupan, jangan di dalam hukum dosa dan maut. Selesaikan dosa, usir roh-roh yang membuat engkau loyo, letih lesu, tak berdaya, meratapi nasib. Usir itu bukan dari Tuhan. Iya, Bu Ana. Ya. Bu Ana. Ya, yuk kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mulai bisa mendeteksi manusia roh kami ketika ada roh-roh jahat mulai menyerang hidup kami, ketika kami mulai merasa lesu, tidak mau baca Alkitab, tidak mau berdoa, tidak mau menyembah. Oh, berarti itu ada roh-roh jahat yang sedang menyusup di dalam hidup kami. Kami cabut keluar di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Ya, perasaan-perasaan yang mengasihani diri sendiri, dan engkau berkata, aku sudah tidak kuat lagi menghadapi suamiku, aku nggak kuat lagi menghadapi istriku, aku nggak kuat lagi menghadapi anak-anakmu. Hei, dengar, itu tipuan. Di dalam Kristus ada kekuatan yang terus-menerus dibaharui. Di dalam rohmu ada roh Allah. Roh Allah itu menghancurkan setiap roh-roh di udara. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada depresi, tidak ada lagi pengen bunuh diri, no way. Engkau makin menyala-nyala di dalam Tuhan, dan hari ini kalau engkau mulai depresi, engkau mulai capek dengan hidupmu, aku cabut, aku buang, aku bakar sama roh-roh ini, karena ini bukan dari Tuhan. Tuhan, kami mau hidup dipenuhi dengan roh-Mu saja, penuh dengan roh Tuhan, penuh dengan urapan Tuhan, penuh dengan api Tuhan. Tidak ada api asing di dalam diri kami. Oh, saudara yang ada beberapa api asing masih menyala di dalam dirimu, api kebencian, sakit hati, itu namanya api asing. Api asing itu membuat api Roh Kudus di dalam dirimu mulai padam. Oh, aku padamkan api asing di dalam dirimu. Engkau mulai depresi, engkau mulai benci, engkau mulai rasa tidak kuat. Oh, aku padamkan api itu. Api asing aku padamkan. Dan biar yang menyala adalah api Tuhan saja. Murni, kekuatan yang baru turun atasmu. Engkau mengikuti perasaan di rohmu, bukan di jiwamu. Di jiwamu dipengaruhi oleh firman Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan berikan kekuatan, semangat yang baru pagi hari ini untuk melangkah mengikuti firman-Mu, dan kami percaya ada pemulihan atas hidup kami, keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, dipulihkan berkat Tuhan atas kami di dalam nama Yesus, juga atas anak-anak kami, diberkati mereka, dilindungi mereka dari yang jahat. Tuhan, atas anak-anak kami diberikan pekerjaan, divine connection terjadi, mereka mendapat pekerjaan yang sesuai dengan apa yang menjadi Kau mau, Tuhan. Berkat Tuhan atas anak-anak kami, atas keluarga kami, atas hidup kami, suami kami, istri kami diberkati di dalam nama Yesus. Dan apapun yang sedang Kau usahakan hari ini, Kau sedang melayani di tempat-tempat yang mengerikan, dan itu roh Tuhan ada padamu. Jangan takut, jangan khawatir, karena roh yang di dalam dirimu lebih besar daripada roh apapun, dan engkau sekarang diurapi oleh api Tuhan. Yes, api itu mulai menyala, saudara. Basaro, 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 yuk basaro, basaro, basaro. Kamu kebaskan setiap
iblis-iblis yang mencoba menghambat manusia rohmu, cabut kepas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terus bahasa roh, terus kuat, engkau kuat, menyala kembali manusia rohmu, terus menyala kembali manusia rohmu. Dan engkau adalah manusia Allah yang tidak terhentikan oleh apapun. Engkau tetap berapi-api, engkau tetap berdiri tegap, engkau tetap memakai selengkap senjatamu lengkap di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan atasmu, penyertaan Tuhan sempurna atasmu, anugerahnya seperti perisai di dalam hidupmu, di dalam nama Yesus. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 God bless semuanya. Terima kasih Bu. Bu Ana. Terima kasih Bu Ana, Tuhan berkati semua. Berkati manusia rohmu jangan ada ya. Terima kasih Bu Ana. Adam. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok.